Halo teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube gua. Oke, di video kali ini kita bakal bahas soal note yang penting di NXN. Note itu adalah trigger note. Kita bakal bahas apa itu trigger note dan kita bakal bahas juga note-note apa aja yang termasuk di dalam trigger note ini. Nah, mungkin gua gak bakal bahas semua note yang ada di NXN, tapi gua bakal bahas trigger note yang paling sering dipakai sama orang-orang dan gua sendiri pakai. Nah, ikutin video ini supaya kalian bisa paham soal NXN dan gak cuman copy paste workflow dari orang lain. Nantinya gue harap kalian bisa bikin workflow kalian sendiri. Jadi apa itu trigger note dan cara kerjanya? Nah, jadi trigger note ini adalah note khusus di NXN yang dia itu akan menunggu atau mendeteksi sebuah event. Trigger note ini bukan note yang dijalankan manual ya, tapi dia itu akan aktif terus-menerus ya, atau bisa periodik juga dan akan memicu workflow untuk berjalan ketika kondisi tertentu. Nah, jadi trigger ini adalah note yang dipasang di awal workflow. Dia adalah note yang memicu workflow tersebut untuk bisa berjalan. Nah, cara untuk kita mengaktifkan trigger adalah dengan klik tombol execute workflow. Jadi execute workflow ini biasanya digunakan ketika fase development. Tapi ketika kita sudah masuk ke fase production, kita bisa menggunakan yang aktifkan workflow. Nah, untuk aktifkan workflow bisa di sini ya, ada switch. Di sini ada keterangan juga inaktif. Kalau misalnya ingin execute tombol workflow, teman-teman bisa klik yang di sini. Di sini atau yang ada di masing-masing trigger. Sekarang kita bahas trigger note yang paling basic ya, yaitu adalah manual trigger. Nah, jadi manual trigger itu apa? Jadi manual trigger itu berfungsi sebagai titik awal workflow yang dijalankan secara manual dengan mengklik tombol execute workflow. Nah, biasanya manual trigger ini digunakan untuk pengujian workflow. Jadi biasanya kalau kita lagi mendevelop sebuah workflow nih, biasanya awal-awal kita menggunakan manual trigger. Sebelum kita tambahin trigger-trigger yang kita butuhkan, ya kita pengen dia dijalankan terlebih dahulu, kita develop sampai selesai, baru nanti kita ganti si manual triggernya menjadi trigger yang kita inginkan. Nah, cuman kalau untuk manual trigger ini, dia nggak bisa diaktifin sebagai workflow ya, dia hanya bisa di fase development saja. Nah, kalau untuk manual trigger ini, dia terbatas. Satu workflow hanya satu manual trigger, jadi nggak bisa banyak ya. Kalau misalnya trigger-trigger lain, misalnya nanti bakal kita bahas juga soal scheduling, nanti kita bisa campur-campur tuh, misalnya dengan trigger webhook itu kita bisa campur juga. Nah, sedangkan yang manual trigger ini nggak bisa ya, jadi dia hanya satu aja di satu workflow. Sebagai contoh ya, di sini gue punya manual trigger yang mana bisa di-trigger dengan kita mengklik execute workflow. Ketika kita klik, maka workflow-nya akan jalan. Manual trigger ini nggak bisa diaktifin ya, dia hanya bisa di mode development saja. Kemudian untuk manual trigger juga tidak bisa ditambahkan lebih dari satu ya di satu workflow. Jadi satu workflow hanya bisa satu manual trigger saja. Sekarang kita ke trigger yang kedua, yaitu adalah schedule trigger. Apa sih schedule trigger itu? Jadi schedule trigger note itu memungkinkan workflow dijalankan pada interval waktu yang tetap. Jadi ini mirip kayak cron di sistem Unix. Interval waktunya itu bermacam-macam ya. Bisa setiap detik atau berapa menit sekali atau dalam waktu jam, hari, minggu atau bulan. Atau kita juga bisa custom ya. Kita bisa custom menggunakan cron di sini. Kalau kita lihat di schedule triggernya, di sini kita bisa pilih ya, mau kita pilih yang seconds, minute, hour, day, weeks, atau month. Ataupun kita bisa custom cron. Cuma kalau gue biasanya pakai yang udah ada bawaannya aja. Kita juga bisa tambahin rules-nya lebih dari satu ya. Jadi nggak cuman satu rules saja. Mungkin kalian pengen menjalankan workflow-nya ini dengan waktu yang berbeda-beda. Contoh misalnya kita ingin jalankan workflow 3 hari sekali. Kemudian setelah 3 hari sekali, workflow-nya harus jalan sebulan sekali. Nah, itu bisa kita setting di sini. Kita juga bisa set ya kapan waktunya, ya apakah dia di malam hari atau kita bisa setting jamnya juga. Nah, kemudian untuk schedule trigger, gimana cara testingnya? Pada fase dev itu kita bisa execute workflow aja. Jadi nggak perlu nunggu waktunya jalan sesuai dengan waktu yang kita set. Bisa kita tinggal execute workflow aja. Nah, biasanya orang-orang ini lupa untuk setting time zone-nya. Untuk setting time zone, teman-teman bisa ke yang titik 3 di sini, setting, kemudian ke setting lagi. Nah, di sini ada time zone. Nah, teman-teman harus ganti, kalau misalnya teman-teman yang ada di Jakarta ya, bisa tulis Asia Jakarta. Nah, kalau misalnya udah, dia akan mengikuti sesuai dengan time zone yang teman-teman udah setting. Nah, banyak yang lupa nih sama time zone ini. Ngiranya belum jalan.
ya, padahal time zone-nya yang salah. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat kita untuk menggunakan si schedule trigger? Nah, biasanya di chatbot itu ya, terutama di chatbot WhatsApp itu ada fitur follow up ya. Nah, si schedule trigger ini bisa mendukung kita untuk kita bisa membuat fitur follow up ya untuk chatbot. Kemudian jika workflow dari teman-teman itu harus berjalan dengan secara otomatis dan dengan waktu yang ditentukan oleh teman-teman, nah, berarti teman-teman bisa pakai si schedule trigger ini. Oh ya, jangan lupa supaya bisa jalan, teman-teman jangan lupa diaktifkan ya si workflow-nya. Oke, note selanjutnya adalah webhook ya. Kita lihat dulu apa itu webhook. Jadi webhook node itu memungkinkan workflow dijalankan ketika menerima HTTP request dari aplikasi atau layanan eksternal. Nah, node ini berfungsi sebagai endpoint API untuk NXN. Jadi misalnya nih kalian punya aplikasi di luar sana ya, di luar dari NXN. Nah, kemudian kalian ingin menggunakan fungsi dari si NXN. Nah, kalian bisa integrasiin melalui si webhook ini. Nanti aplikasi kalian itu akan berkomunikasi melalui HTTP request. Nah, nanti ada beberapa metode yang bisa kalian pakai. Ada metode get, ada post, ada put, delete, patch, dan ada head. Nah, kemudian di webhook ini dia punya URL untuk testing dan untuk production. Untuk metode autentikasinya juga bermacam-macam. Ada basic out, ada header out, ada JWT out. Kemudian untuk opsi response-nya juga ada 3 ya. Dia bisa merespon segera atau setelah node terakhir selesai atau menggunakan not respond to webhook. Sekarang kita coba di workflow-nya seperti apa. Nah, jadi ini adalah webhook node ya, node webhook. Kalau kita lihat settingannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada test URL dan juga production URL. Nah, kalau kita lihat bedanya itu ada di URL-nya ya. Di sini ada test untuk yang test URL, kalau production URL tidak ada. Untuk HTTP method ada get, ya ada delete, head, patch, post, dan put. Kemudian untuk path ini bisa kita custom ya. Kita mau pakai yang seperti ini juga bisa, atau misalnya kita ingin custom misalnya update sheet. Nah, itu juga bisa ya, kita custom. Tapi untuk video ini gue bakal pakai yang ini aja. Kemudian untuk authentications kita bisa pilih basic out ataupun header out ya, atau JWT out juga bisa. Kalau basic out ya teman-teman tinggal tambahin aja ada user dan ada passwordnya. Ya, teman-teman bisa bebas ya, isinya seperti apa juga bebas. Kemudian ada header out. Nah, header out ini teman-teman bisa set juga sama ya. Misalnya API key gitu ya, dengan value bla 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 bla, itu juga bisa teman setting. Kemudian ada respon ya, teman-teman bisa respon secara langsung ya, immediately, atau ketika node-nya itu selesai dieksekusi ya. Jadi intinya workflow-nya selesai dulu nih, baru dia akan mengirimkan respons kepada yang request. Atau misalnya teman-teman ingin proses lebih lagi gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai yang respond to webhook node. Oke, sekarang bakal kita cobain aja. Sekarang gue bakal contohin, gue bikin sebuah webhook ya dengan method post. Nah, jadi webhook ini fungsinya adalah untuk mengirimkan data, kemudian nanti akan disimpan ke Google Sheets ya. Nah, ini udah gue setting si Google Sheets-nya. Sekarang kita setting yang webhook aja. Kita pakai method post. Untuk path-nya dibiarin aja. Kemudian kita bakal pakai yang header out. Gue bakal praktekin ya. Kalau misalnya kita salah memasukkan header out-nya, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya benar, nanti apa yang akan terjadi juga. Nah, kita bisa create new credential aja. Misalnya di sini gue bakal kasih API key misalnya. Nah, untuk value-nya ya bebas ya. Di sini mungkin gue bakal masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Sekarang kita save aja. Oke, respon immediately nggak apa-apa. Nah, kita coba pakai yang test URL. Oke, sekarang kita ke Postman aja. Gue bakal bikin request baru. Kita masukin dulu URL-nya. Kemudian kita ganti yang method post. Oke. Kita save aja. Karena kita menggunakan URL testing, nah teman-teman harus execute workflow ya. Kalau nggak dia bakal error. Nah, ini contoh gue belum execute workflow ya. Ini kalau gue run, gue coba run. Nah, dia bakal dapetin yang not found. Ya, bakal dapat respon 404. Sekarang kita coba execute workflow-nya. Kemudian kita jalankan. Bakal beda nih ya.
Yang tadi yang 404 sekarang menjadi 403. Kenapa? Karena kita belum masukin si header authorization-nya. Oke, sekarang kita tambahin aja headers ya. Kemudian gue bakal kasih ya, API key di sini. Untuk value-nya gue kasih 123456789. Oke, sekarang kita send. Oke, workflow sudah berjalan ya. Kita sudah dapat status 200 oke. Sekarang di Postman kita bakal tambahin body-nya ya. Gue bakal pakai yang raw. Gue bakal kirimin data JSON body-nya. Misalnya di sini name Farhan, kemudian email, kemudian misalnya nomor HP gitu ya. Sekarang kita coba send lagi. Oke, workflow-nya udah berjalan dan kita lihat si Google Sheets-nya. Oke, ternyata kita dapat banyak data nih ya. Ada params, query, body, webhook, URL, dan execution node. Nah, gue pengen ambil yang body-nya aja. Caranya adalah teman-teman bisa tambahin code node ya atau function node. Kita tulis function. Oke, di sini tinggal kita gabungin ya. Kita bakal ambil yang param body ini. Nah, ini tinggal kita hapus dan kita tinggal drag and drop aja si body-nya. Coba kita execute dan kita langsung dapat si body JSON-nya. Nah, ini tinggal kita taruh aja ke Google Sheets ya. Oke, sekarang kita coba running lagi. Kita send. Sedang berjalan workflow-nya, kita lihat. Nah, sekarang kita udah dapat respon dari si webhook-nya. Nah, begitu aja teman-teman untuk yang bagian webhook ya. Sekarang kita bahas node trigger yang terakhir, yaitu adalah NXN form trigger node. Jadi fungsi dari si form trigger ini untuk memulai workflow ketika pengguna mengirimkan formulir dan mengambil data input dari formulir tersebut. Nah, node ini menghasilkan halaman web formulir secara otomatis. Misalnya kalau kalian punya landing page gitu ya, kemudian ingin ada submission form, nah kalian nggak perlu lagi pusing-pusing untuk bikin formulirnya karena NXN ini punya bawaan formulirnya sendiri. Form ini dia mempunyai dua URL ya, sama seperti webhook, dia ada URL untuk pengujian dan untuk produksi atau production, dan juga ada opsi response-nya. Bisa pilih mau direspon segera atau setelah workflow-nya selesai. Nah, elemen formulir ini juga didukung untuk teks, email, angka, tanggal, dropdown, file, password, teks area, HTML custom. Nah, ini sesuaikan aja dengan kebutuhan dari teman-teman. Sekarang kita coba untuk di bagian NXN-nya ya. Nah, ini gue udah punya trigger on form submission ya. Kalau kita lihat di detailnya, di sini kita punya dua URL ya, ada test URL, ada production URL. Authentication-nya juga bisa kita tambahin ya, pakai basic auth. Kita kasih none aja. Nah, di sini kita harus isi form title-nya. Kita kasih contoh. Description-nya bebas. Kemudian kita bisa tambahkan form elemennya. Nah, di sini kita bisa kasih field name-nya. Misalnya kita tulis di sini name, element type-nya text. Kita bisa kasih placeholder juga. Misalnya masukkan nama Anda dan require field-nya juga bisa kita aktifkan. Yang artinya form ini wajib untuk diisi. Kita bisa tambahin juga misalnya email. Elemen type-nya kita bisa pilih email di sini, kita bisa kasih placeholder misalnya masukkan email Anda dan kita require juga. Kemudian kita bisa tambahkan contoh misalnya nomor telepon ya. Kita elemen type-nya kita pilih number aja. Placeholder-nya masukkan nomor telepon Anda. Respon domain ya kita bisa pilih ya, mau form is submitted atau ketika workflow-nya selesai. Oke, kita biarin aja si form is submitted-nya. Kita jalankan execute workflow, kita klik. Nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Di ini kita bisa isi aja Farhan, kemudian emailnya kita bisa masukin, nomor teleponnya kita asal aja. Sekarang kita submit, form sudah disubmit ya. Sekarang kita lihat dia lagi jalan dan sudah berhasil si Google Sheets-nya, kita cek. Nah, sudah muncul ya hasil dari si form-nya tadi. Oke, segitu aja teman-teman untuk si form trigger node ini. Jadi kita bisa bikin form secara mudah dengan fitur bawaan dari si NXN-nya. Mungkin minusnya tampilannya terlihat simple ya.
Tapi buat teman-teman yang nggak peduli sama tampilannya, ini bisa banget dipakai untuk kebutuhan teman-teman supaya developmentnya bisa lebih cepat. Atau bisa juga digunakan untuk penggunaan pribadi. Oke, segitu aja teman-teman pembahasan kita tentang trigger notes ini. Notes-notes tadi yang kita bahas menurut gua udah cukup untuk kalian bisa memulai membuat workflow di NXN. Tentunya masih banyak lagi notes trigger yang bisa kalian pakai. Contoh on app event ya, yaitu menerima sebuah trigger dari aplikasi di luar dari NXN, contoh seperti Telegram trigger ataupun WhatsApp trigger. Nah, tapi di sini gue fokus di pembahasan fitur-fitur ya atau notes yang ada di NXN ya, atau bawaan dari si NXN. Oke, segitu aja teman-teman pembahasannya. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, kalian bisa share videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.